Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Celebes People. Senang sekali saya Aminidita dapat menjumpai Anda dalam spesial dialog. Dan di kali ini kami sudah kedatangan narasumber dari OJK Regional 6 Sulampua, yaitu ada Bapak Bondan Kusuma di sini. Halo Bapak. Selamat sore Ami. Selamat sore Bapak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Lancar. Puasanya, Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Lancar, terus. Udah sebentar lagi udah mau lebaran nih Pak ya? Insya Allah. Nah itu, ini dengar-dengar juga karena mau mendekati lebaran ini biasanya kan pada udah mulai keluar nih THR-THR-nya teman-teman yang ada di rumah ya. Nah biasanya di situ juga tadi sempat ngobrol sama Pak Bondan juga bahwa disinilah ada titik-titik bagaimana orang-orang yang bisa membujuk kita nih Pak untuk berinvestasi ataupun juga banyak pinjol-pinjol yang ilegal maupun legal yang akan mempermanis kita di hari lebaran nanti gimana. Nah untuk lebih lanjutnya itu makanya di hari ini kita akan membawakan tema yaitu mengedukasi masyarakat Makassar tentang keuangan seperti itu Pak. Nah sebelum lebih lanjut mungkin Pak Bondan bisa menjelaskan dulu apa sih sebenarnya investasi itu. Ya, pemirsa sekalian, Ami, terima kasih. Jadi memang sebelum kita menjelaskan apa itu investasi legal dan legal, kita coba kembali dulu. Investasi itu apa? Jadi investasi itu bagaimana kita yang memiliki kelebihan dana. Contohnya sekarang kan pemirsa sekalian dapat THR nih, banyak sekali kan. Bagaimana kita THR ini tidak semuanya kita belikan baju atau kita beli gadget yang baru. Kalau dari hitung-hitungan keuangan ada 20% yang kita tabung untuk investasi. Nah, intinya bagaimana uang yang kita tabung sekarang nanti dikelola oleh lembaga yang legal tentunya, itu kita mendapatkan manfaat di kemudian hari. Investasi di situ Ami. Bagaimana kita menambahkan modalnya dan harapannya Bapak Ibu sekalian pemirsa ketika mendapatkan THR tidak semuanya dikonsumsi, ada sebagian diinvestasikan sehingga ke depan kalau umpama ada butuh butuh sekolah anak, kemudian ada juga biaya-biaya yang tidak terduga, ini bisa diambil dari investasi itu. Itu sebenarnya investasi itu baik juga ya, asalkan kita mengambilnya dengan bijak. Misalkan kita mengambil investasi-investasi yang sudah legal oleh OJK. Nah, bagaimana caranya masyarakat ini tahu bahwa investasi yang mereka pilih itu adalah investasi yang legal atau terdaftar di OJK? Terdaftar di OJK. Siap, terima kasih Ami. Jadi memang kalau kita investasi, cara mudahnya kita melihat yang ini. Kita lihat legalitasnya dulu. Ketika ada penawaran investasi dari lembaga yang tiba-tiba nih masuk di handphone kita, kemudian ada yang datang ke kita, cek dulu apakah ini sudah ada legalitas belum dari otoritas, legalitasnya. Kemudian kedua logisnya. Logisnya ini artinya apa? Keuntungan yang dijanjikan oleh lembaga-lembaga ini secara logis juga kita bisa pikirkan. Bayangkan kalau umpama contohlah deposito ini per bulan sekitar berapa persen ya, 5 atau 6% per bulan, dia bisa menawarkan 2-3 kali lipatnya, kita harus hati-hati juga. Logisnya juga adalah bagaimana kita tanya, ini investasinya ditanamkan di mana? Kalau umpama mereka bilang, wah ini ditanamkan untuk pembelian kebun atau apa, kita harus lihat juga ada barangnya di situ. Jadi kita harus kritis juga nih, ketika kita menitipkan uang ini, harus kita legal dan logis, itu tadi yang pegangan kita sebenarnya. Bukan hanya dengan embel-embel bahwa ini sudah terdaftarkan, tapi apa saja ciri-cirinya, persyaratannya begitu, apakah masuk di logika kita sebagai pelaku yang ingin menginvestasikan uang kita di tempat tersebut. Nah, kalau menurut Pak Bondan sendiri sejauh ini OJK melihat bagaimana antusias dari masyarakat Kota Makassar ini untuk ikut berinvestasi juga begitu. Ya, kalau dari data yang kita lihat memang masyarakat Makassar ini cukup tinggi untuk investasinya. Makanya kita dari OJK benar-benar menitip pesan, hati-hati. Apalagi sekarang mendekati Lebaran, THR sudah cair kan, hati-hati nih bagaimana kita berinvestasi yang legal tentunya. Dan kita melihat OJK pengawasan ada di 3 sektor. Ada perbankan itu investasinya banyak, ada deposito, tabungan, di situ juga ada kemudian untuk industri keuangan non bank kita juga ada pegadaian,
Pegadaian mereka ada tabung emas juga di situ juga, ada pegadaian. Kemudian ada juga pasar modal. Pasar modal kita bisa nabung saham di situ juga. Jadi artinya sangat banyak sekali lembaga-lembaga legal yang jelas diawasi oleh OJK, dan tentunya konsumen mendapat perlindungan di situ. Nah, kenapa kita cari-cari yang memang belum jelas di situ, Ami? Ini baik, pentingnya di situ. Kalau memang itu tempat investasi yang sudah terdaftar, itu kita bisa lebih tenang gitu ya, betul, Pak ya, betul, karena betul. juga menguntungkan juga bagi kita. Tapi bagaimana jika masyarakat yang sudah terlanjur menginvestasikan uang mereka ke tempat-tempat yang tidak tepat gitu? Ya. Apa yang harus tindakan mereka yang harus mereka ambil gitu? Iya, makasih, Ami. Jadi yang pertama, ketika masyarakat melihat nih investasinya janjinya kok pengembaliannya sekian persen, ternyata tidak direalisasikan. Masyarakat bisa menghubungi kontak pengaduan OJK di kontak 157 atau juga di nomor WhatsApp 112 157 157. Jadi masyarakat bisa menanyakan ke OJK apakah yang pertama ini legal tidak. Jadi sebelum bertindak memang harus lebih banyak mencari informasi dulu ya, Pak? Cari informasi ke OJK. Karena apa? Ketika data yang kami peroleh, kerugian dari tahun 2011 sampai 2023 sekarang, bayangkan sudah ada 126 triliun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dan jumlah ini apakah bisa kembali ke korbannya? Ternyata tidak. Oknum ini sudah dibelikan aset ke luar negeri, sehingga ketika kepolisian bertindak menyita asetnya sudah tidak ada asetnya lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat yang sudah menjadi korban pasti tidak kembali uangnya. Sehingga kalau masyarakat ingin berinvestasi, kontak ke 157. Dan juga Pak Bondan, kalau saya sudah menjadi korban, nah bisa oleh OJK diarahkan bagaimana kita melaporkan tindakan ini ke pihak kepolisian. Sehingga apa? Ketika kepolisian sudah bertindak, masyarakat yang menjadi korban sudah tidak ada lagi. Itu, Ami. Oke. Tapi ini investasi legal ataupun ilegal ini apabila sudah ada korbannya tetap bisa melapor ke OJK? Bisa. Jadi ini OJK itu menjadi ketua di Satgas Waspada Investasi. Nah, ketika informasi masuk ke OJK, maka OJK akan berkoordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi. Salah satunya ada kepolisian juga ada di situ, kemudian kejaksaan. Harapannya apa? Pak Bondan, nanti kalau korban menyampaikan ke OJK, nanti uangnya tidak kembali. Memang, kadang uang tidak kembali. Tapi poinnya adalah ketika masyarakat yang menjadi korban ini melapor ke OJK, ini segera ditindak sehingga masyarakat lain tidak menjadi korban selanjutnya. Itu sebenarnya berhenti di situ. Paling tidak dia menolong orang-orang lain setelah dia, begitu ya, walaupun uangnya nggak kembali, gitu ya, Pak. Nah, ini pentingnya juga berarti edukasi masyarakat terhadap hal-hal seperti ini. Lalu peran dari OJK sendiri bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Makassar ini untuk lebih melek dengan investasi legal yang lebih baik mereka pilih dibandingkan ilegal yang tidak, yang tentunya nanti akan memakan korban seperti itu. Betul, Abi. Jadi kalau kami dari OJK dan Satgas Waspada Investasi ini melihat ketika masyarakat menjadi korban, maka sangat banyak sekali kerugiannya. Yang paling mudah adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kita kemarin edukasi masyarakat ke ibu-ibu rumah tangga. Kemudian kita edukasi masyarakat juga kepada adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di daerah-daerah terpencil. Bayangkan, kita menitip pesan ke mereka untuk bagaimana mengelola keuangannya. Karena berdasarkan informasi yang kita peroleh, masyarakat di desa, di daerah terpencil ini, menabungnya ini masih di dalam celengan. Oh, gitu ya. Dan ada juga yang sudah terbakar rumahnya, sehingga tabungannya ini jadi ludes. Bayangkan, hal-hal yang kalau kita di perkotaan ini sangat biasa sekali, ternyata di daerah-daerah itu juga menjadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Itu usaha kita. Kita juga edukasi kepada sekolah-sekolah, baik SD, kemudian SMP, SMA. Harapannya adalah mereka-mereka ini bisa menyampaikan kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Harapannya ya bagaimana bijak menginvestasikan dan juga berhati-hati. Ingat tadi,
2L, legal dan logis. Dan tadi tadi saya sampaikan OJK ini menjadi ketua Satgas Waspada Investasi. Di situ ada 12 lembaga, ada kepolisian, kejaksaan, kemudian ada Kementerian Agama. Karena kita melihat di Makassar sendiri ya, ingat kan ada travel umroh yang memang sudah bermasalah dan ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Itu hasil koordinasi kita sebenarnya. OJK bersama dengan Kementerian Agama. Harapannya adalah masyarakat yang menjadi korban ini tidak semakin banyak dan masyarakat semakin teredukasi bagaimana berinvestasi yang legal dan tentunya uangnya jadi selamat ketika dia investasi di tempat-tempat yang legal. Tentunya berarti tadi kalau kita sudah mengedukasi dari mulai anak-anak kecil ya, dasar, berarti itu sudah sejak dini ya. Sejak Jadi dini. kita juga bisa untuk diri anak-anak itu sendiri atau juga dia bisa menginformasikan kepada keluarganya seperti itu ya Pak ya. Nah namun ini saya pengen tahu Pak, informasi yang didapatkan oleh masyarakat ini dari mana sih investasi-investasi yang datang untuk penawaran-penawaran ke mereka? Apakah melalui perusahaan tertentu yang langsung datang ke mereka atau kan berdasarkan aplikasi atau seperti apa Pak? Ya, itu Abi. Jadi ini bermula nih. Kalau umpama kita pergi ke kantor ya, ke Celebes ya, Abi ke sini, mending ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet dong. Ketinggalan dompet ya, karena semua ada di handphone, ada di genggaman. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menyebarkan investasi-investasi ilegal. Jadi, selama di situ masih ada kuota, masih ada sinyal yang masuk, di situ juga masyarakat bisa menjadi risiko menjadi korban investasi ilegal. Aksesnya bebas. Aksesnya bebas, karena sekarang mereka sudah menggunakan platform digital. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat di era digital ini. Masyarakat berhati-hati, harus lebih bijak bagaimana menggunakan akses digitalnya. Kita melihat di beberapa kasus kemarin kan ada juga yang masyarakat tertipu oleh mengklik link ya, link undangan, link foto. Kemudian ketika masyarakat mengklik itu link, maka informasi yang ada di handphone ini bisa terserap oleh oknum itu. Sehingga apa? Ini memang usaha kita seperti yang pada siang hari ini kita laksanakan, masyarakat jadi teredukasi bagaimana berhati-hati menggunakan bijak menggunakan digitalnya, kemudian bijak juga menjaga data pribadinya, Jangan sampai masyarakat sekalian mengfoto selfie KTP-nya. Itu hati-hati. Kemudian mengfoto selfie rumahnya, nomor rumahnya, kemudian kalau ulang tahun jadi ketahuan. Jadi itu beberapa data-data yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum sehingga kelihatan, wah ini Pak Bondan ada foto KTP-nya. Kemudian ketika ulang tahun dimasukkan ke media sosial juga. Kemudian alamat rumah ada di situ juga. Itu sudah memudahkan. Sudah memudahkan sekali untuk menjebol rekening kita. Itulah bagaimana kita berhati-hati terhadap data pribadi kita. Oke, baru tahu ini kalau untuk yang seperti itu juga ada link yang dikirim ke kita begitu ada, ya Pak ya? Ada. Dan itu marak sekali. Hati-hati Ami. Jadi kalau tiba-tiba saya ngirim WA ke Ami kan, file undangan itu kan, itu jangan langsung diklik langsung, berhati-hati. Kadang ini ya, mereka sudah membajak nomor handphone pimpinan kita, nomor handphone teman kita. Kemudian teman kita itu mengirim WA ke kita, isinya file yang link tadi. Yang merugikan. Yang merugikan kita. Karena kita, wah ini nomor dari pimpinan kita, teman kita kenal gitu kan. Kita main klik saja, udah data pribadi kita di sini. Karena kan sekarang di situ kan ada internet bankingnya, di situ juga hati-hati sekali. Nah, kalau sejauh ini laporan-laporan dari korban ke OJK sendiri banyak nih Pak? Ya, banyak. Jadi memang kalau dari sisi kami dari kantor di Jalan 6 belum ada yang langsung melapor ke OJK. Namun demikian masyarakat karena sudah teredukasi di layanan kontak 157 OJK, mereka langsung ke 157 itu. Dan memang dari report yang kami dapatkan ada beberapa case yang memang masyarakat menjadi korban juga
khususnya di Makassar sendiri. Oke, baik. Nah, nanti juga mungkin kita akan bertanya kembali nih, apa saja sih ciri-ciri investasi legal yang bisa masyarakat pilih untuk menginvestasi uangnya di situ. Tapi kita tahan dulu, kita akan segera kembali masih di Spesial Dialog setelah yang satu ini. Kembali dalam Spesial Dialog dan masih bersama dengan Bapak Bondan di sini. Tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana investasi itu ya Pak ya, mungkin tapi bisa diulang lagi agar masyarakat ini atau celebrity people bisa mengetahui apa sih ciri-ciri dari investasi yang legal yang bisa mereka pilih nantinya. Iya, terima kasih Ami. Celebrity people, jadi memang tadi investasi legal ini yang pertama tentunya sudah jelas legalnya. Sudah jelas otoritas yang memang memberikan izin. Contohnya Pak Bondan ada ini masuk WA untuk penawaran investasi di perbankan, depositonya. Nih masyarakat bisa mengecek ke OJK karena kan memang otoritas yang memberikan izin dari perbankan sekarang di OJK. Mengecek apakah memang benar ini izinnya dari OJK. Kemudian ada yang menawarkan asuransi dengan produknya ini, produknya juga harus ada izin juga dari OJK juga. Intinya masyarakat harus jeli bagaimana penawar investasi ini. Yang pertama legalitasnya, ada otoritasnya. Kalau ada yang menawarkan investasi di trading atau apa, ada juga Bapepti di situ otoritasnya. Kemudian ada juga yang menawarkan beberapa ini untuk masuk anggota koperasi, mereka harus ada izinnya juga. Kemudian legal, logisnya, hasilnya harus ada underlying aset ini diinvestasikan kemana. Kita melihat kalau perbankan mereka kan memberikan kredit ya ke masyarakat, artinya memang ada bagaimana mereka mengembangkan uang yang kita tanam di situ. Jadi ada jelas itu legal dan logis, sangat mudah sekali. Namun demikian ingin saya tambahkan juga ciri-ciri yang ilegal supaya kita bisa membedakan ya hitam putihnya. Yang pertama, kalau yang ilegal ini tentunya tidak ada izin dari otoritas. Tidak ada izin dari otoritas. Kemudian yang kedua, mereka ini hasilnya tidak wajar. Dan biasanya mereka ini menggunakan tokoh-tokoh untuk memasarkan investasi ilegalnya ini. Tokoh-tokoh untuk iklan-iklannya, dan kadang pula tokoh ini tidak tahu kalau mereka digunakan profilnya ini untuk menawarkan. Dan yang ilegal kemudian ciri-cirinya adalah mereka menawarkan get member. Ami, kalau ada yang menawarkan ke Ami gitu kan, apa namanya, nanti kalau mendapatkan orang lagi dapat anggota, dapat bonus. Nah, ini skema bonus, hati-hati. Nanti jadi komisinya ini berdasarkan rekrutmen anggota, get member. Ini hati-hati sekali. Ini salah satu ciri-ciri. Ciri-ciri kalau masyarakat masih ragu bisa kontak ke OJK ke 157 itu. Dan juga yang terakhir, mereka kadang ini tidak jelas yang ilegal ini. Mereka pasarkan, mereka kembangkan di mana. Ya, itu Ami, ciri-cirinya. Tapi tentunya kalau memang ada sampai memakan korban, mungkin bisa jadi itu ada penawaran-penawaran khusus dari mereka yang membuat para korban ini tergiur. Biasanya seperti apa itu ya Pak ya? Ya, gini, masyarakat kadang ya salah satu sifat kita ya, kita pengennya kalau ada lebih dari 3, kenapa nggak milih satu gitu kan? Iya, benar. Ini kan greedy kita di situ. Betul. Sehingga apa? Kalau saya melihat masyarakat kita, khususnya Sulawesi Selatan, berkali-kali kadang kita menjadi korban. Kita melihat dulu ada Kospin, Koperasi Simpan Pinjam itu kan. Pak Bondan, apakah yang menjadi korban ini berpendidikan kurang atau apa? Ternyata tidak. Bahkan yang di perguruan tinggi, yang gelarnya tinggi pun kadang menjadi korban juga. Kadang mereka juga menawarkan juga. Bayangkan, mereka juga ada yang tahu pasti ya, penggandaan uang. Mereka menawarkan itu juga. Artinya apa? Kita sendiri sebenarnya yang ingin cepat mendapatkan hasil, kemudian tanpa melihat resikonya. Dan juga ciri-ciri investasi lagi adalah yang ilegal. Mereka bilang, Pak Bondan, ini investasinya bebas risiko. Nah, kalau yang ada menawarkan free risiko, pasti itu bisa salah satu ciri-ciri. Karena
high risk, high return, ya kan? Kalau kita investasi kita menabung, ada deposito, kemudian ada sukuk, ada surat utang berharga negara, mereka pasti tingkat pengembaliannya sebanding dengan risikonya. Kalau menabung karena resikonya sedikit, pasti ininya sedikit juga ya. Itu yang memang menjadi ciri-ciri utama. Dan juga masyarakat sekalian jangan tertipu dengan penawaran ketika mereka menawarkan di hotel-hotel. Itu kenapa tuh Pak? Nah, kadang mereka kan investasi ilegal ini supaya dibilang bonafit, mereka menawarkannya mengundang ke hotel-hotel berbintang, kemudian pertemuan gitu. Mereka mengumpulkan calon-calon investornya ini, kemudian kadang di situ mereka bawa ini dari pemerintah daerah supaya apa, dari otoritas juga, seolah-olah memperkuat perizinannya, masyarakat jadi terbuai. Tapi itu bohongan kan? Ya, padahal bohong di situ. Dan masyarakat hati-hati nih, apalagi sekarang zamannya THR itu kan, kemudian masyarakat butuh uang, nanti juga dibahas juga ya, bagaimana masyarakat berhati-hati di situ. Itu tadi makanya. Nah, kan selain investasi ini, kita juga kan sekarang ini kan lagi marak Bitcoin. Nah, itu yang saya juga belum paham tuh Pak. Mungkin juga bisa Bapak menjelaskan ke Celebes People apa sebenarnya Bitcoin itu. Celebes People. Jadi yang pertama yang dapat kami tekankan adalah Bank Indonesia sudah menyampaikan Bitcoin ini bukan merupakan salah satu atau bayaran. Atau bayaran yang sah adalah masih rupiah ya. Bitcoin tidak masuk dalam atau bayaran. Yang pertama. Yang kedua, Bitcoin ini adalah bentuknya aset digital. Bayangkan aset digital. Kalau kita uang pasti ada penerbitnya. Contoh rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kalau Bitcoin ini tidak jelas siapa yang menerbitkannya. Dan ini juga hanya lebih ke aset digital saja. Celebes People sudah ada beberapa penyelenggara Bitcoin yang sudah ada izin dari Bapepti di situ. Oke, baik. Berarti diawasi juga oleh untuk sekarang masih di Bapepti, tapi di Undang-Undang P2SK akan beralih ke OJK. Namun demikian, kami dari OJK, dari tim Satgas Waspada Investasi sangat-sangat menyampaikan bahwasanya ini sangat berisiko sekali. Karena kita nggak tahu itu asalnya dari mana. Kemudian kalau misalkan kita terjerat, kita menjadi korban, kita nggak tahu mengadu kemana. Iya. Dan juga ini fluktuatif juga. Fluktuatif juga. Pak Bondan, tapi kalau di luar negeri itu bisa membeli aset. Itu di luar negeri. Kalau di luar negeri kan bisa diuangkan, artinya bisa kita beli aset. Kalau di sini masih belum. Belum. Di sini belum tidak menjadi alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia, ditekankan di situ. Sehingga karena yang pertama tidak menjadi alat pembayaran yang sah, yang kedua sangat fluktuatif, kemudian merupakan aset digital, tidak ada underlying aset, makanya kami dari tim Satgas Waspada Investasi, di mana OJK menjadi ketuanya, menekankan sekali masyarakat berhati-hati ketika ada yang menawarkan. Apa aja sih Pak? Ya? Bitcoin ini? Biasanya mereka hanya investasi saja. Investasi memang sudah ada izinnya dari otoritasnya. Cuman memang mereka karena di dalam negeri tidak menjadi alat pembayaran, hanya kepemilikan saja mereka ini. Oke, baik. Memiliki Bitcoinnya. Tapi saran dari OJK sendiri, kalau bisa jangan dulu kita terjun ke hal-hal ini ya, karena jangan masih riskan gitu ya. Jangan terjun di sini, lebih baik kita investasi yang benar-benar saja. Investasi di lembaga yang diawasi oleh OJK, perbankan, IKNB, kemudian pasar modal, atau juga ada trading juga ada yang juga diawasi oleh Bapepti, ada otoritasnya juga. Dan memang ingat, investasi apapun pasti mengandung risiko di situ. Kalau ada yang menawarkan bebas risiko, segera telepon OJK 157. Di 157. 157. Oke, baik. Tadi kita kan udah berbicara mengenai investasi, dan ada juga nih yang ada diawasi oleh OJK juga seperti pinjol, seperti itu. Nah, Pak, ini kita mau tahu lagi nih, apa sih ciri-ciri dari pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK ini? Iya. Amin. Terima kasih, Celebes People. Jadi menjelang Lebaran juga, selain tadi THR, kita dapat uang. Tapi setelah kita dapat uang, kita melihat ya, kalau di Instagram begitu masuk uang,
terpikir beli buat apa namanya lebaran, beli baju. Ya, nggak cukup habis juga THR-nya. Terus masuk ini di handphone Ami kan, ada yang menawarkan pinjaman online. Nah, Celebas People, masyarakat sekalian, ketika ada penawaran pinjam di pinjaman online, jangan langsung di-approve itu mereka. Segera tanya ke OJK, ke 157, apakah ini ada izin juga dari OJK. Nah, karena pinjaman online kalau di apa namanya fintech ya, kalau di kami fintech pendanaan langsung ini, mereka hanya mengakses pada tiga device, 3 hal. Kalau disingkat camilan. Ini ngomong kita masih sebentar lagi buka ya, camilan ya. Ingat, pinjol online yang ada izin dari OJK hanya mengakses 3 camilan saja. Kamera, mikrofon, dan location. Hanya 3 saja. Nah, ketika nanti ada opsi untuk mengakses data pribadi, kemudian apa namanya galeri foto, data-data phonebook kita, nah itu dipastikan itu ilegal. Karena yang legal-legal ini kita hanya mengakses 3 saja, kamera, mikrofon, dan location. Oh, itu yang disetujui oleh OJK bahwa yang mendapat izin dari OJK. Mendapat izin OJK hanya 3 tadi itu ya Pak yang boleh ya. Oke, baik. Nah, ini kita sebagai masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pinjol-pinjol ini dari mana saja Pak? Informasi tentang adanya pinjol seperti itu. Nah, jadi sekarang juga begitu kan ya? Iya. Jadi sekarang di OJK sudah ada 102 pinjaman online legal yang ada izin dari OJK. Jadi masyarakat nanti bisa masuk ke website OJK, ojk.go.id. Di situ ada daftar-daftar pinjaman online yang legal. Kemudian ada juga di minisat OJK sikapeuangmu.ojk.go.id. Di situ ada daftar 102 pinjaman online yang ada izin dari OJK. Tentunya pinjaman online yang ada izin dari OJK ini hanya mengakses 3, dan insya Allah tidak ada kasus di mana kalau saya tidak bisa bayar, tiba-tiba Pak RT jadi tahu saya berutang, bos saya di kantor jadi tahu. Insya Allah kalau pinjaman online yang legal tidak ada hal seperti itu. Gitu ya. Tapi kalaupun yang legal itu kesepakatan atau penawarannya kepada masyarakat itu misalkan bunganya ya Pak, itu sudah ada standarnya sendiri nggak? Ya, jadi memang kami dan Celebas People, OJK secara otoritas tidak membatasi terkait dengan bunganya berapa. Namun demikian, pinjol legal yang diawasi oleh OJK ada asosiasinya, Asosiasi Fintech Pendanaan Langsung Indonesia, AFPI di situ. Jadi di AFPI ini diatur maksimal persentase dari apa namanya bunganya. Jadi ada diatur di situ, market conduct-nya diatur di situ juga. Namun demikian, masyarakat bisa membandingkan nih. Kan mereka juga ada keterangannya nih, bunganya sekian persen, kemudian untuk yang pinjol satu lagi bunganya sekian persen. Masyarakat bisa memilih. Bisa dibandingkan di situ, karena kan memang kembali ke pasar lagi. Kalau mereka terlalu tinggi, pasti mereka tidak banyak masyarakat yang pinjam di situ. Dan tentunya Pak Munan, ini bunga dipinjol kok lebih tinggi dari di bank. Kira-kira apa alasannya? Nggak mengerti itu Pak. Karena pinjol ini kan kecepatan mereka. Oh, langsung cepat mereka, gitu? Langsung dicairkan. Jadi kalau di bank kan harus datang dulu ke banknya, aplikasi, makan waktu. Kalau pinjol yang legal ya, pinjol yang legal, kalau masyarakat pinjam di situ hanya foto KTP, kemudian langsung nanti tidak lama akan masuk di situ dananya. Makanya saya sampaikan, Celebas People, hati-hati, jangan sembarangan upload itu KTP itu bisa digunakan, bisa salah gunakan, karena ada pengaduan yang masuk ke kami bahwasanya Pak, ini data saya digunakan, KTP saya digunakan. Artinya masyarakat ini harus berhati-hati dengan data pribadinya. Nah, tapi kalau sampai sekarang ada pengaduan gitu Pak, bahwa data-data mereka itu disalahgunakan di pinjol gitu? Ada. Tapi memang ketika kita klarifikasi dan ternyata bukannya bersangkutan, perusahaan online legal yang diawasi OJK ini mengembalikan, artinya membersihkan namanya, tidak menjadi peminjam di situ. Makanya bagusnya ini
OJK sendiri kan ada bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Kenapa kami sampaikan kalau ingin berinvestasi harus di lembaga yang ada izin dari OJK, karena ketika ada permasalahan di situ, OJK bisa masuk di situ. OJK bisa turun tangan di situ. Kalau yang ilegal, pinjol ilegal, ya kita serahkan ke pihak kepolisian. Karena kan kita bukan kewenangan kita untuk diawasi oleh OJK. Apa sih alasan dari pihak-pihak pinjol ilegal ini sehingga mereka tidak mendaftarkan aplikasi atau perusahaan mereka itu untuk diawasi oleh OJK, begitu Pak? Alasannya yang pertama adalah tentunya kalau mereka berpikir kalau mereka izin dari OJK modalnya ribet sekali, mereka pikir ya. Ribetnya itu seribet apa? Mau tahu deh. Ada beberapa ketentuan OJK terkait dengan permodalannya, perizinannya. Padahal ketika pinjaman online ini mengajukan izin ke OJK, kita tidak persulit. Nah, biasanya mereka ingin gini, Pak Bondan, kalau saya menjadi pinjol legal di OJK, nanti saya tidak bisa mengakses nih data pribadinya. Biasanya kayak gitu. Masyarakat, waduh, besok udah Lebaran nih, saya belum punya sepatu, belum jalan ke mall gitu kan. Terus mereka buka aplikasi kan, terus aplikasi bilang, oh ini apakah bisa mengakses data pribadi, telepon, dan galeri foto, mereka pencet oke gitu kan. Nah, itu sebenarnya bahaya. Itu yang dimanfaatkan oleh pinjaman online yang ilegal, data pribadi kita. Bahaya juga. Bahaya sekali. Dan jangankan kita yang Amin pinjam ya. Kalau ada nama saya di situ, saya juga ikut terteror juga. Jadi teman-teman yang ada di situ bukan hanya dikasih tahu, oh Pak Bondan ada hutang loh, enggak juga. Mereka diteror juga. Jadi itu mungkin resiko-resiko bagi masyarakat yang pinjam di pinjaman online ilegal, dan juga itu yang dimanfaatkan oknum ketika dia sebagai pinjol ilegal, data pribadi kita bisa dijual. Itu makanya, itu phonebook kita, aduh berhati-hati sekali. Makanya mungkin beberapa tahun kemarin pas corona itu ya Pak ya, itu kan banyak banget tuh aku melihat informasi-informasi tentang, ini aku diteror sama yang nagih-nagih gitu. Iya. Itu benar, dan juga kalau Ami baca kan ada juga yang sampai saking malunya, kemudian nggak keluar rumah, sampai berujung ke bunuh diri juga. Gitu ya. Dan saran kami dari otoritas, silahkan menghubungi aparat kepolisian, karena kalau sudah merasa terancam, sudah merasa terancam, dan juga ini sudah ancaman, jadi harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, baik Pak, kita masih akan melanjutkan diskusi kita kali ini setelah yang satu ini, tetap di Spesial Dialog. Terima kasih Selebas People, Anda masih bersama kami dalam Spesial Dialog, masih bersama saya Ami Nindita dan juga Bapak Bonda di sini yang tadi sudah menjelaskan macam-macam investasi, baik juga pinjol. Namun tadi kita berada di titik bagaimana sih resikonya ketika kita itu mengambil pinjol ilegal. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita ini, lagi-lagi mungkin harus butuh edukasi ya Pak ya. Bagaimana kita mengetahui pinjol yang legal dan ilegal seperti itu Pak Bondan, silakan. Ya, jadi memang sangat mudah sekali Selebas People untuk mengetahui apakah ini pinjol legal atau ilegal ya. Yang pertama tadi, pinjol yang legal tentunya ketika Selebas People ragu ini apakah ini legal atau tidak legal, yang pertama tentu nelpon ke 157, memastikan lagi apakah ada izin tidak dari OJK. Kemudian yang kedua, dilihat juga jangan sampai websitenya ini, mereka kadang yang ilegal ini, oknum-oknum ini hampir sama dengan pinjaman online yang ada izin dari OJK. Mereka mirip-miripkan, kemudian tapi mereka ada akses kepada galeri, ada akses kepada phonebooknya, itu bisa dipastikan itu ilegal. Jadi salah satu ciri khas pinjol yang legal itu berakses kamera, mikrofon, dan location. Ketika minta lagi untuk mengakses data pribadi, kontak kita di handphone, ini bisa dipastikan ilegal. Dan juga
ketika masyarakat menjadi korban pinjol yang ilegal ini, tidak hanya saya aja, kami yang pemilik yang berhutang saja yang diteror, kadang saudaranya yang ada nomor handphonenya di situ kena teror juga. Kasus yang paling membuat mengganggu gitu Pak sejauh ini yang Bapak Bondan tahu itu seperti apa nih para korban yang menjadi korban pinjol ilegal ini? Ya, kalau data di Makassar kita tidak melihat sesuatu yang signifikan, ya, artinya masyarakat sudah teredukasi. Namun demikian, Celebes People tentu kemarin ketika corona melanda pasti sudah terinfo ya, ada beberapa masyarakat yang menjadi korban. Ada yang sampai tidak berani ke kantor, tidak berani keluar rumah. Ada juga yang sampai bunuh diri. Ternyata terjerat pinjol yang ilegal. Nah, ciri khas yang kedua, pinjol yang ilegal biasanya ketika masyarakat tidak bisa membayar, mereka diarahkan untuk pinjam lagi kepada pinjol yang ilegal lagi. Sehingga bayangkan, tadinya masyarakat ini pinjam 50.000 bisa sampai 200.000 sampai jutaan. Karena itu, karena dari lubang tutup lubang dipinjol yang ilegal. Nah, sehingga kalau masyarakat sudah menjadi korban, yang pertama adalah kita laporkan ke pihak kepolisian supaya ditangani lebih lanjut. Karena ini udah termasuk ancaman juga begitu. Ada ancamannya di situ. Jadi sudah tidak lagi hanya pinjam-pinjam saja, sudah plus dengan ancaman dan teror. Ini bisa langsung karena kan kalau di kepolisian ada Bareskrimnya, unit cybernya, pasti biasanya bisa melacak ini siapa yang menelpon di situ biasanya. Dan memang ini kan sudah arahan langsung dari presiden waktu itu ya, waktu pas COVID itu untuk menanganinya pihak kepolisian juga, jadi sudah menjabat atensi juga dari Kapolri juga. Tapi baik ilegal maupun legal ini mungkin ketika ada pelaku peminjam dari pinjol ini tersebut sudah tidak bisa membayarkan apa yang sudah, kan ini kan hak yang memiliki juga hak yang perusahaan tersebut itu kan Pak. Misalkan si pelaku ini juga sudah tidak bisa membayarkan begitu. Apakah ada solusi lain yang bisa dibicarakan secara baik-baik seperti itu? Mungkin bisa mencicil begitu. Mencicil ya. Terima kasih Ami. Jadi Celebes People, saya akan menjelaskan pola kerja dari pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Jadi dana yang diberikan kepada masyarakat ini bukan dana milik pinjaman online. Jadi memang ada pemilik dananya. Jadi masyarakat mempercayakan dananya kepada pinjaman online yang legal untuk mencari nih masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi dana mereka ini hanya jasanya saja, perantara saja di situ. Sehingga kalau nanti ada masyarakat yang memang kesulitan keuangan, bisa langsung menghubungi ke pinjaman online-nya supaya nanti bisa dilaksanakan proses restrukturisasi. Sama dengan seperti kalau saya bermasalah masyarakat kan kemarin COVID ini kan usahanya terganggu pasti ya, sampai di masyarakat yang memiliki warung kopi pasti terganggu juga. Beberapa pengaduan yang masuk ke OJK, masyarakat minta pengajuan restru, sehingga kita sampaikan ke masyarakat tersebut langsung berhubungan kepada lembaga jasa keuangan. Ini sama juga pinjaman online juga. Ketika masyarakat kesulitan membayar, maka bisa menghubungi ke pinjaman online untuk dilaksanakan restrukturisasi. Itu sih. Bisa dibicarakan secara baik-baik. Bisa dibicarakan secara baik-baik tanpa ada intimidasi. Karena kan memang pinjaman online ini kan diawasi oleh OJK. Sehingga masyarakat Celebes People kan kita juga tidak bisa menghindari juga nih. Semua yang di pinjaman online ini bisa sesuai dengan Code of Conduct dari asosiasi. Kalau memang ada yang menyimpang dari Code of Conduct yang sudah kita tentukan, maka OJK sebagai otoritas yang memberikan izin, kita bisa memberikan teguran juga di perusahaannya itu. Perusahaan tersebut. Berarti tadi cara kerjanya nih gini, misalkan Bapak nih pendana gitu ya, tapi karena melewati perusahaan ini tetap juga akan mendapatkan komisi bagi perusahaan juga fee-nya juga baik dari si pendana ini. Iya, betul. Makanya kenapa perusahaan itu kadang sampai menteror begitu, harus segera dibayarkan karena itu bukan dana milik mereka begitu ya Pak ya. Yang ilegal. Yang ilegal. Gitu. Iya. Kalau yang legal dia tidak menteror, artinya dia ada maksimal mereka menagihnya seperti apa gitu kan. Artinya memberikan penjelasan ke masyarakat, karena memang Celebes People
hutang tetap dibayar, ya kan? Kalaupun sebenarnya Pak Bondan kita pinjam di pinjol ilegal, ya hutang tetap dibayar hutangnya, apalagi di pinjaman online yang legal kan, tetap dibayar hutangnya. Dan juga memang bagaimana kalau masyarakat ini kesulitan, kita ada ruang di situ untuk dibicarakan lebih lanjut. Jadi kita masih bisa menyelesaikan seperti itu ya. Nah tapi pengen tahu nih Pak Bondan, kalau masyarakat yang sudah menjadi pelaku peminjam dari pinjol ini, itu informasi-informasi yang mereka dapatkan biasanya lebih banyak lewat apa? Jadi memang mereka biasanya kalau pinjaman online legal ini, mereka ada websitenya di situ. Ada websitenya di situ juga, kemudian tingkat bunganya berapa. Kalau saya sebagai investor, pemilik dana, kita bisa menghubungi kontaknya mereka kan ada di websitenya itu kan. Jadi itu sih prosesnya itu. Tadi kan kata Pak Bondan itu kita bisa akses dengan cepat melalui HP kita begitu. Apakah itu juga termasuk mereka menyediakan dalam bentuk aplikasi? Ya, ada aplikasinya. Jadi masing-masing semua pinjaman online ada aplikasinya pasti. Bedanya adalah ketika pinjaman online yang legal, mereka hanya akses tampilan itu, kamera, mikrofon, dan location. Kalau yang pinjaman ilegal, mereka bisa minta banyak sekali. Itu sih. Banyak banget ya. Banyak banget di situ. Berarti tadi udah disampaikan ciri-ciri yang legal dan juga ilegal. Baik kita bagaimana harus lebih bijak berinvestasi dan juga jika kita memang membutuhkan untuk mengambil pinjol itu kita lebih bijak juga ya Pak ya. Jadi kita tidak terjerat dengan hal-hal yang resikonya tinggi begitu. Nah ini terakhir Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, mungkin ada harapan dan juga masukan Bapak kepada Celebrity People di rumah untuk lebih bijak lagi mengenai mengelola keuangannya mereka seperti itu. Ya, Celebrity People, ini nih mumpung kita terima THR ya, ingat ada rumusnya. Jadi kalau rumusnya 10, 20, 30, dan 40. 10% kita untuk infakkan, kemudian 20% ini kita untuk membayar hutang, 30% untuk investasi, dan 40% bisa kita gunakan untuk konsumsi. Artinya untuk beli tiket pulang itu. Jadi itu gambaran mudahnya bagaimana kita membagi THR-nya itu. Yang kedua, ingat kalau ada penawaran investasi ilegal atau juga nanti Celebrity People butuh pendanaan, cek dua ini, baik kita mau pinjam atau investasi, legalitasnya dan logisnya. Dan yang terakhir adalah pesan kami dari OJK, Celebrity People bila berkesempatan mengikuti acara kita dari awal, ini pengetahuannya jangan disimpan saja. Tolong disampaikan kepada masyarakat, tetangga, orang tua, supaya kalau ada yang menawarkan, langsung ingat 2L. Legal, logis, dan juga kontak OJK. Di kontak 157. Itu Oke, baik. Bisa saya ulangi ya, kalau kita membutuhkan informasi lebih lanjut, kita bisa dulu mengkonfirmasi atau menanyakan hal tersebut di 157 untuk mencari tahu apakah legalitas dari sesuatu yang akan kita ambil ini, baik investasi maupun pinjaman. Nah, tadi legalitas dan logisnya. Oke, baik. Pak Bondan sudah banyak banget ini mengedukasi saya sendiri dan juga mungkin Celebrity People sudah mendapatkan banyak pelajaran dari diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Bondan atas waktunya. Semoga kita bertemu di lain waktu, dan Celebrity People, sampai di sini dulu spesial dialog kita. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Amin Indita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Bondan.